Hai teman-teman muda, selamat datang di hari ketiga renungan kita. Salah satu musuh terbesar kesehatan mental anak muda zaman sekarang adalah kecemasan atau anxiety. Cemas soal masa depan, cemas kuliah, cemas kerjaan, sampai cemas apakah kita bisa diterima oleh lingkungan kita. Rasa takut ini, kalau dibiarkan, bisa bikin batin kita lumpuh dan gampang menyerah. Hari ini, firman Tuhan datang untuk menguatkan kita memilih iman di atas ketakutan. Mari kita teduh di hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau tahu setiap detak jantung kami yang seringkali berdegup kencang karena rasa cemas. Engkau tahu pikiran kami yang penuh dengan ketakutan akan hari esok. Saat ini, kami serahkan semua beban itu di kaki-Mu. Penuhi hati kami dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Berbicaralah melalui firman-Mu, ya Tuhan. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari 2 Timotius 1 ayat ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Teman-teman, surat ini ditulis oleh Paulus kepada Timotius, seorang pemimpin muda yang sedang menghadapi tekanan yang luar biasa berat. Timotius harus memimpin jemaat yang besar di tengah penganiayaan luar, ditambah lagi sifat dasarnya yang cenderung pemalu dan sering mengalami kecemasan fisik. Kata ketakutan dalam teks asli Yunani adalah deilia, yang maknanya lebih dalam dari sekadar takut biasa, melainkan ketakutan yang pengecut, keputusasaan yang bikin batin menciut dan mundur. Paulus menegaskan bahwa deilia itu bukan dari Allah. Sebaliknya, Allah memenuhi kita dengan roh yang menghasilkan 3 hal: kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kekuatan dunamis, kuasa supranatural untuk bertahan, kasih agape yang mengusir ketakutan, dan ketertiban sofronismos, artinya pikiran yang sehat, tenang, terkendali, dan waras. Secara eksegetis, mental tangguh kaum muda Kristen bukan hasil dari afirmasi positif diri sendiri, melainkan hasil dari pekerjaan Roh Kudus yang menenangkan dan menertibkan pikiran kita yang sedang overthinking. Pernahkah kamu melihat seorang prajurit elit yang sedang berlatih di tengah badai malam? Dia memakai seragam lengkap, membawa perlengkapan pelindung, dan di telinganya ada earpiece yang terus terhubung dengan komandan pusatnya. Prajurit itu mungkin tidak bisa melihat apa yang ada di depan karena gelap dan badai. Tetapi dia tetap melangkah dengan tenang karena dia mendengar suara komandannya yang tahu koordinat jalan dengan pasti. Komandannya punya gambaran besar dari satelit. Kita seringkali cemas karena kita nggak tahu masa depan kita. Tapi ingat, kita terhubung dengan Tuhan yang tahu akhir dari setiap cerita hidup kita. Aplikasi praktisnya, ganti narasi ketakutanmu dengan narasi iman. Setiap kali pikiranmu mulai berbisik, bagaimana kalau aku gagal? Bagaimana kalau masa depanku hancur? Langsung lawan dengan firman Tuhan. Allahku dahsyat. Dia memegang masa depanku. Dia memberiku roh kekuatan dan pikiran yang sehat. Jangan beri makan ketakutanmu dengan terus-menerus memikirkan skenario terburuk. Ambil waktu untuk berdoa, lepaskan bebanmu kepada Tuhan, dan percayalah bahwa setiap musim sulit ada dalam kendalinya. Implikasinya, anak muda yang merdeka dari anxiety karena bersandar pada Roh Kudus akan tampil menjadi pribadi yang tenang di tengah krisis. Ketika teman-teman di sekitarmu panik dan kehilangan arah karena musim sulit, kamu bisa menjadi pembawa ketenangan dan pengharapan bagi mereka karena batinmu dijangkarkan pada Tuhan. Mari kita lihat keberanian pemuda bernama Daud. Ketika seluruh tentara Israel yang terlatih, bahkan Raja Saul sekalipun mengalami deilia, ketakutan yang hebat, sampai batin mereka menciut melihat raksasa Goliat, Daud maju dengan mental yang berbeda. Daud tidak melihat Goliat dengan ketakutan. Dia melihat Goliat dari perspektif kebesaran Allah. Dia berkata, "Kamu mendatangi aku dengan pedang dan tombak, tetapi aku mendatangi kamu dengan nama Tuhan semesta alam,
iman Daud mengalahkan ketakutannya dan merobohkan raksasa yang menakutinya. Kesimpulan hari ketiga, ketakutan bikin kita mundur, tapi Roh Kudus memberikan kita kekuatan, kasih, dan pikiran yang sehat. Pilih iman di atas ketakutanmu hari ini. Taruh ketakutanmu di tangan Tuhan, dan melangkahlah dengan kepala tegak bersama Sima Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau tidak pernah memberikan kepada kami roh ketakutan. Kami mengusir setiap kecemasan dan ketakutan akan masa depan kami. Di dalam nama-Mu, penuhilah pikiran kami dengan sofronisme, pikiran yang sehat dan tenang dari Roh Kudus. Kami percaya masa muda kami ada di tangan yang tepat. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat ketenangan dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu dan melenyapkan segala kecemasanmu, menjagamu tetap kuat beraktivitas hari ini. Amin guys. Yuk bantu teman muda lain yang lagi berjuang melawan anxiety dengan cara klik like, tulis doa atau ayat favoritmu di kolom komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa buat subscribe biar besok kita bisa lanjut belajar di hari keempat. Selamat melanjutkan aktivitas dengan pikiran yang tenang dan sehat. Say goodbye to fear and welcome faith. Tuhan Yesus memberkati kamu.